Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini, hari Jumat yang kedua ya, dari bulan Jumadil Awal kayak gitu. Semoga teman-teman semuanya, baik yang ada di Jakarta, Mbak Linda, selamat ya Mbak Linda ya, semoga Allah menjaga selalu kesehatannya dan juga bayi yang sedang dikandungnya kayak gitu ya. Teman-teman, ini teman kita Mbak Linda ini lagi hamil muda kayak gitu ya, kita doakan semoga Allah menjaganya seperti itu hingga sampai kemudian nanti kelahiran dengan selamat kayak gitu, amin. Juga teman-teman semua yang baik yang ada di Lumajang, di Surabaya, dan di Trenggalek khususnya kayak gitu, yang ada di grup kajian online pasca Ramadan, selalu oleh Allah dijaga imannya, jaga selalu kesehatannya kayak gitu, dan juga dijaga selalu perasaan dan pikirannya sehingga selalu manter kayak gitu ya, manter di jalan yang benar. Manter itu bahasa Jawa maksudnya itu lurus gitu ya, lurus di jalan yang benar kayak gitu, perasaannya benar, pikirannya benar kayak gitu, nanti insya Allah jalani hidup ini jadi enak aja kayak gitu ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, kalau kita ngikutin berita skala dunia kayak gitu ya, kita ketahui bahwasanya negara superpower kayak gitu ya, polisi dunia kayak gitu, presidennya akan baru kayak gitu ya, dan beliau pernah menjabat beberapa tahun yang lalu dan kini akan menjabat kembali seperti itu, yaitu Pak Donald Trump kayak gitu ya. Dan kita sebagai seorang muslim ya bisa menganalisis kayak gitu ya, artinya apa, kita kan mikirnya bagaimana dengan nanti kayak gitu ya, kebijakannya terusnya terhadap saudara kita kaum muslimin di Palestina seperti itu ya. Kita bisa melihat selama AS itu menjadi sekutunya Israel seperti itu ya, kita bisa membaca lah kayak gitu ya. Tapi Allah memberi hati dan Allah memberi kekuasaan seperti itu, maka roda itu berputar dan kemenangan untuk kaum muslimin itu sudah menjadi janji yang dijanjikan oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam di Indonesia kayak gitu ya, kita harus istiqomah meyakini apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar, dan kita sebagai kaum muslimin tidak akan selamanya menjadi buih di lautan atau yang kemudian menjadi makanan yang dikerumuni oleh orang-orang musyrik ataupun oleh orang kafir, tapi kemudian kita akan menjadi umat yang akan memimpin kayak gitu, mungkin dunia ini kayak gitu ya istilahnya. Maksudnya tidak lagi menjadi muslim yang istilahnya seperti diinjak-injak. Saat ini kan kita lihat saudara kita kan dibegitukan di Palestina itu, demikian pula muslim Rohingya itu sampai terkatung-katung mencari tempat aman aja mereka nggak menemukan seperti itu. Tapi itulah tahapan yang harus dilalui oleh umatnya Rasulullah SAW di saat ini kayak gitu, dan sesungguhnya kemuliaan itu akan dikembalikan kepada umat Islam. Bagaimana nanti jalannya pasti oleh Allah akan diberi jalan seperti itu. Yang penting kita tidak tidak menyelisih dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 55 misalkan kayak gitu ya, ataupun nanti dalam hadis-hadis Rasulullah kayak gitu, bahwasanya kaum muslimin itu pasti kemudian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu.
Ya itu hanya prolog aja ya teman-teman ya. Secara nasional kita dihangatkan dengan berita akan naiknya pajak PPN kayak gitu ya. Ya kalau saya sebagai rakyat biasa kayak gitu, memang negara boleh sih meminta pungutan kepada rakyat kayak gitu ya. Tapi ya kalau dalam Islam kalau dibandingkan kayak gitu ya, secara konsep awal-awal kayak gitu ya, itu bukan, maksudnya itu pungutan itu tidak bersifat sesuatu yang wajib seperti itu, karena yang wajib pungutan itu hanya zakat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu, perintahnya kayak gitu ya. Nah kemudian ya saya hanya ingin berbagi ide aja kayak gitu ya, misalkan Ibu Menkyu seperti itu yang menaikkan pajak kayak gitu, maka kalau nasihat saya ya itu ya, maka kemudian janganlah kemudian menaikkan pajak kayak gitu di bidang yang itu dirasakan semuanya oleh rakyat, baik itu lapisan menengah ke bawah, menengah atas, ataupun malah bara berju kayak gitu ya. Tapi pungutlah dari mereka yang bisa memberikan harta lebihnya seperti itu ya, sehingga tidak semua jadi sasaran kayak gitu. Ketika PPN naik itu secara tidak langsung, pasti ya secara langsung pun itu akan berimbas kepada seluruh rakyat kayak gitu. Ibaratnya jadinya seluruh yang miskin atau kaya itu jadinya ikut nyetorkan pajak secara tidak langsung kayak gitu ya pada PPN itu, seperti itu. Jadi kalau bisa membuat kebijakan yang begitu ya, insya Allah bisa dikasih jempol ya. Jadi artinya tidak semua rakyat sekali, tapi terpilih-pilih kayak gitu siapa yang berhak untuk kemudian apa ya, memberikan sedikit hartanya kayak gitu ya untuk sebagai income dari APBN seperti itu. Ya itu hanya ide aja ya teman-teman ya. Ya hanya sharing aja kayak gitu, kita sebagai salah satu warga kayak gitu kita punya masukan seperti itu kayak gitu ya, sehingga ya untuk kebaikan seluruh rakyat, sehingga rakyat yang kecil terutama yang penghasilannya mungkin per harinya itu belum ada sampai 10.000 20.000 kayak gitu tuh, untuk beli yang memang kebutuhan pokok sih nggak terkena PPN ya, seperti pendidikan, kesehatan juga enggak, tapi kan yang lain-lainnya itu terkena. Ketika terkena nanti pasti juga mengalami kenaikan ketika ada income yang naik, gimana kayak gitu ya. Ya itu akan diterapkan Januari 2025 kalau saya mendengar beritanya. Ya itu hanya tambahan aja teman-teman ya untuk bahasan hari ini kayak gitu, supaya kita gak hanya fokus pada apa yang kita bahas 64 dosa yang dianggap biasa, tapi kita juga lagi ngomongin sesuatu yang lagi update seperti itu. Kan juga jarang-jarang ya teman-teman ya saya ngomong hal seperti ini kayak gitu. Baik teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu poin 47, yaitu menjulurkan pakaian atau memanjangkan pakaian ya. Kemudian poin 48, laki-laki memakai perhiasan emas kayak gitu. Kalau cukup kita bahas dua-duanya, kalau nggak cukup maka cukup satu aja hari ini, yaitu poin 47, yaitu menjulurkan pakaian atau nanti memanjangkan ya, memanjangkan pakaian lebih dari batas mata kaki kayak gitu. Nah, dari kata menjulurkan pakaian, maka kemudian ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu pertama nanti terkait dengan aurat kayak gitu ya. Kemudian kain penutup aurat, kemudian bentuk aurat, bentuk kain, bentuk penutup aurat kayak gitu, dan kemudian batas bawah pakaian itu sendiri. Terus kemudian dua sifat yang harus dijauhi dalam berpakaian, dan kemudian terkait dengan sombong kayak gitu. Semoga cukup ya. Nah sekarang kita ingat kembali teman-teman, apa itu aurat kayak gitu ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW kayak gitu pernah bersabda, ini yang diriwayatkan oleh Daruqutni kayak gitu ya. Jadi terhadap laki-laki kayak gitu ya, disebutkan bahwasanya apa yang ada di bawahnya pusar itu adalah aurat, dan apa yang di atasnya lutut itu adalah aurat kayak gitu. Maka kemudian auratnya laki-laki itu yaitu antara pusar dan lututnya kayak gitu. Maka aurat itu secara bahasa di kamus itu adalah sesuatu yang buruk untuk ditampakkan. Maka kemudian dalam Islam aurat itu harus ditutup kayak gitu. Maka kemudian seorang laki-laki itu wajib menutup auratnya. Minimal yang ditutup ya apa yang diwajib tadi itu, yang wajib ditutup yaitu auratnya, yaitu mulai dari
apa yang ada di antara pusar sama lutut dia, kayak itu yang wajib ditutup. Nanti kalau ketika yang ditutup lebih dari itu bagaimana, kayak gitu ya. Nah itu makanya kemudian di sini ada pembahasan terkait menjulurkan pakaian atau nanti disebut dengan isbal, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan wanita kayak gitu, teman-teman masih ingat juga, mungkin kita kan pernah bahas ya berkaitan dengan aurat dan juga penutup aurat kayak gitu di puas kajian Ramadan kemarin ya. Teman-teman bisa buka lagi gitu ya. Kalau mau buka ya itu untuk melihat kayak gitu ya. Bahwasanya hadis dari Aisyah ya, waktu itu ada tamu yaitu Asma binti Abu Bakar kayak gitu ya, masuk ke rumah Rasulullah kemudian memakai pakaian tipis. Terus kemudian oleh Rasulullah diingatkan, wahai Asma, bahwasanya ketika wanita itu sudah memasuki masa haid, maka bagi dia itu tidak boleh terlihat oleh dia kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Waktu Rasulullah itu bilang ini dan ini dengan menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya, seperti itu. Maka dari situ seluruh bagian dari tubuh wanita itu adalah aurat ya, yang dia itu harus ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, kayak gitu. Terus kemudian nanti gimana menutup auratnya itu, yang panjangnya seberapa, kayak gitu. Nah nanti di bahasan berikutnya yang kita bahas terkait batas bawah pakaian, kayak gitu. Jadi itu terkait dengan aurat laki-laki sama aurat perempuan itu beda, kayak gitu ya. Jadi saya dulu masih ingat waktu masih kecil itu, kalau nggak salah mbah saya ya sholatnya itu pakai sarung itu kan cuma nutupin sampai dada ke bawah itu ya. Dulu itu ya, itu kan juga sudah untuk aurat yang wajib ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang lebih baik kayak gitu, akhirnya tidak hanya yang wajib yang ditutup sampai kemudian menutupi hampir seluruh bagian, seperti itu ya. Jadi kalau laki-laki kayak gitu ya, ternyata izarun atau sarung itu sendiri dalam bahasa Arab itu izarun gitu ya. Itu kalau saya cek itu ya memang kain yang menutupi separuh badan ke bawah kayak gitu ya. Jadi ya secara umum bisa dikatakan sama lah kayak gitu dengan sarung-sarung yang dipakai oleh orang Indonesia kayak gitu ya. Nah terus kemudian itu untuk aurat sudah jelas ya teman-teman, itu bedanya aurat laki-laki sama aurat perempuan. Nah itu yang harus ditutup. Nah kemudian penutup auratnya itu kainnya kayak gitu. Kainnya nggak ada ketentuan, maksudnya kainnya itu boleh dipakai, kain apapun boleh selama itu tidak ada hadis atau ayat yang kemudian mengharamkan untuk memakainya kayak gitu, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kain yang dipakai untuk menutup aurat kayak gitu untuk perempuan kayak gitu ya maupun untuk laki-laki, maka kain itu bukan kain hasil curian kayak gitu ya, itu yang harus ingat ya, harus halal kayak dibeli dari uang yang halal kayak itu. Terus kemudian bukan dari bahan yang diharamkan kayak gitu ya. Itu bagi laki-laki dan perempuan sama ya, maksudnya yang pertama tadi itu kain itu dibeli bukan dari uang haram, bukan didapatkan dari hasil curian kayak itu. Terus kemudian bukan dari kain yang diharamkan. Kalau laki-laki itu diharamkan pakaian dari sutra kayak gitu ya, ataupun nanti dari emas, pakai dari emas ya. Nah itu nanti dibahaskan poin 48 itu kalau nanti mencukupi waktunya kayak gitu, itu kita bahas itu. Nah kalau ada pun perempuan tuh boleh pakai sutra kayak gitu ya, tapi kalau bagi laki-laki nggak boleh kayak gitu. Terus kemudian bagi perempuan nggak boleh pakaian tipis. Tadi di hadisnya Aisyah tadi itu ya, terkait dengan Asma itu pakai pakaian tipis. Hadis yang lain dari Rasulullah itu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, akan ada wanita yang dia berpakaian tapi telanjang kayak gitu. Artinya apa? Pakaian kainnya itu tipis sehingga masih menampakkan bentuk tubuh dia kayak gitu. Ataupun kemudian dia pakai penutup aurat tapi penutup auratnya itu ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya kayak gitu. Maka yang seperti itu mereka tidak akan mencium bau surga kayak gitu. Kalau mencium aja enggak, bagaimana mau masuk ibaratnya gitu ya. Jadi itu ya beberapa ketentuan terkait dengan kain kayak gitu ya. Selain itu nggak boleh misalkan kain dari hewan-hewan yang diharamkan, misalkan kain dari babi kayak gitu ya, itu nggak boleh karena babi kan haram semuanya kayak gitu, maka dibuat pakaian pun juga nggak boleh kayak gitu. Terus kemudian berikutnya ya,
Kalau kainnya udah, terus kemudian bentuk penutup auratnya kayak gitu. Bentuk penutup auratnya. Bentuk penutup aurat sekarang bagi untuk laki-laki dulu kayak gitu ya. Untuk laki-laki kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu suka pakai gamis sama jubah. Itu dalam beberapa riwayat disebutkan begitu kayak gitu. Kalau di Indonesia nggak umum ya. Nanti dikaitkan dengan teroris pakai jubah, ini kesalahan ya kayak gitu. Nggak ada hubungannya teroris sama jubah kayak gitu ya. Karena bukti cintanya seorang umat kepada nabinya itu ya salah satunya mengikuti perilaku dari nabinya gitu. Meskipun itu hanya sekedar berupa pakaian seperti itu, yang itu sifatnya nggak harus kayak gitu ya. Tapi bagi orang sangat mencintai nabinya, maka wajar kalau dia kemudian pengen kayak gitu ya, berpakaian pakai seperti Nabi, yaitu pakai jubah, meskipun itu orang Indonesia, orang Jawa, orang Trenggalek kayak gitu. Jadi jangan dikaitkan pakai jubah laki-laki jubahan teroris gitu. Enggak lah ya, enggak ada hubungannya kayak gitu. Itu bukti cintanya seorang umat kepada nabinya kayak gitu. Terus kalau apa namanya, mau pakaian yang lain, penutup aurat yang lain, pakai celana, pakai kaos atau kemudian pakai kemeja, ya boleh aja, yang penting menutup tadi itu, menutup yang diwajibkan itu minimal kayak gitu. Kalau sekarang kan keseringnya kita lihat malah laki-laki nih, jangan lupa ya, aurat kalian itu yang wajib ditutup itu adalah atasnya lutut, bawahnya pusar kayak gitu. Jangan sampai kemudian pakai celana pendek setengah paha. Jadi yang pakai setengah paha itu setengah aurat wajibnya nggak ditutup kayak gitu. Nah itu dosa ya kayak gitu. Dan yang memandang pun jadi repot buka perempuan kayak gitu. Ditampakkan sih, dipamerkan kayak gitu ya. Jadi yang laki-laki jangan lupa aurat wajibnya Anda itu adalah atasnya lutut sama bawahnya pusar kayak gitu ya. Jangan ya itu kayak gitu Pak. Kemudian untuk perempuan nih kayak gitu. Ada untuk perempuan, kemudian kita sudah ada kajian khusus ya terkait dengan bahasan khusus kayak gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat kayak gitu ya, terkait dengan saat keluar rumah kayak gitu ya. Jadi kalau perempuan memang ada beda ya, kayak sedikit dengan laki-laki kayak gitu. Kalau kan penutup aurat itu memang bebas, mau ditutup dengan rok boleh, dengan lengan panjang boleh kayak gitu. Tapi ternyata kemudian ada ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 59, masih ingat itu, terkait dengan jilbab ya, memang itu debatable ya kayak gitu ya. Saya di sini nggak akan bahas lagi itu ya. Jadi kalau masih ingin kejelasannya, kalau saya sih pakai logika mudahnya. Kalau kita ingin tahu apa sih, misalkan apa namanya, baju kimono kayak gitu ya, ini orang Jepang, itu kita kan tanya ke orang Jepang. Kalau kita nggak bisa tanya ke orang Jepang, kita lihat kamusnya orang Jepang kan kayak gitu. Kalau misalkan apa namanya, orang Indonesia ingin tahu itu apa itu jilbab, ya kita tanya ke orang Arab. Kalau nggak bisa tanya ke orang Arab, apa ya, buka kamus Arab kayak gitu, apa itu jilbab kayak gitu. Memang kemudian gitu. Atau kemudian kalau misalkan orang Arab ingin tanya terkait dengan pakaiannya orang Jawa, pakaian orang Jawa itu pakai adat Jawa itu kan mereka harus tanya ke orang Jawa kayak gitu ya. Atau buka kamus Jawa kayak gitu untuk menemukan jawabannya gitu. Ya kurang lebih begitu teman-teman ya terkait dengan jilbab. Jadi kalau saya buka di tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya, dijelaskan dalam Al-Quran Cordoba yang saya miliki itu ya, jilbab itu ya kalau saat ini yang disebut dengan jubah itu. Kalau dalam kamus pun dikatakan tuh baju longgar yang menutupi seluruh bagian tubuh kayak gitu. Ya itu udah bahasan yang bahasan. Ya udah gitu aja ya teman-teman ya. Dan juga khimar, pakai kerudung An-Nur ya 31 kayak gitu. Nah itu terkait dengan bentuk kain penutup auratnya kayak gitu ya. Jadi itu ketika apa namanya, yaitu ketika keluar rumah seperti itu, seorang wanita dia harus pakai jilbab sama himar kayak gitu, auratnya kayak gitu. Laki-laki juga gitu ya.
Nah, sekarang bahasan berikutnya yang keempat, batas bawah pakaian kayak gitu ya. Nah, ini batas bawah pakaian kayak gitu ya. Untuk laki-laki batas bawah pakaiannya apa gitu? Nah, itu ada hadis Rasulullah terkait dengan sarung ya teman-teman ya. Saya bacakan aja hadisnya ini, saya ambil dari Sunan At-Tirmidzi kayak gitu ya hadisnya ini. Bahwasannya ini saya bacakan terjemahnya aja ya teman-teman ya. Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Al-Ahwas menceritakan kepada kami, dan Abu Ishaq dari Muslim bin Nadir dari Huzaifah, ia berkata, Rasulullah memegang otot betisku atau betisnya, kemudian bersabda, ini adalah tempat batas paling bawah sarung kayak gitu. Yaitu kalau bahasa Arabnya itu hada maudhi'ul izari, yaitu ini adalah tempat batas paling bawah sarung kayak gitu. Fa in abaita, jika engkau tidak mau kayak gitu, fa asfala kayak itu, maka lebih bawah lagi kayak gitu ya. Jadi megang atas betisnya, kemudian Rasulullah bilang ya, kalau engkau tidak mau maka boleh ditambah lagi kayak gitu. Fa'in abaita, maka jika engkau tidak mau kayak gitu ya, fala hakko, maka tidak ada hak kayak gitu ya, lil izari, bagi sarung tadi itu, fil ka'baini ya, kedua mata kaki. Maksudnya itu tidak ada hak bagi sarung untuk lebih dari mata kaki seperti itu ya. Jadi hadis ini sahih kayak gitu ya, dalam Sunan At-Tirmidzi seperti itu. Di batas kain sarung sama izar itu definisinya memang kain setengahnya menutupi setengah badan ke bawah kayak gitu ya. Itu batasnya adalah kedua mata kaki. Dikatakan di sini oleh Rasulullah, maka sarung itu tidak berhak menutupi kedua mata kaki ya gitu. Maksudnya ya sudah sampai di situ kayak gitu batasnya kayak gitu ya. Terus kemudian dalam hadis yang lain itu, dalam hadis riwayat Abu Dawud kayak gitu, dijelaskan al-isbalu fil izari wal komisi wal imamati. Isbal itu pada kain sarung, gamis, dan sorban kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Tadi itu kalau melebihi batas mata kaki itu namanya isbal seperti itu. Dan ternyata tadi sarung itu ada hadis dari Rasulullah seperti itu bunyinya kayak gitu. Maka ya udah sampai di situ ya teman-teman. Tadi kan sebenarnya yang wajib untuk ditutup itu adalah aurat kayak gitu. Ketika sudah berlebih seperti itu, ya nanti terkena isbal ketika sudah melebihi dari mata kaki seperti itu ya. Bahkan di sini Rasulullah mengatakan tidak berhak menutupi kedua mata kaki seperti itu ya, dari sarung itu kayak gitu. Demikian pula nanti bagi gamis kayak gitu. Kenapa? Kan tadi ada hadis yang mengatakan demikian tadi itu ya, bahwa sahnya isbal itu pada kain sarung, gamis, dan sorban ya. Gimana teman-teman? Nanti mau kalau mendengar hadis ini akankah kayak gitu kemudian kita bilang teroris itu celana cingkrang sarung ya, ini sarung bahasanya ya, sarung sama gamis kayak gitu. Nanti bagaimana celana kayak gitu ya? Sebenarnya kan kaki itu ada telapak kaki ya. Kalau telapak kaki kan itu sudah ibaratnya udah kayak jadi batas aja, bagi kain kayak gitu untuk menutup. Masa laki-laki menutupi mata kakinya, menutupi telapak kakinya. Tapi saya lihat memang saya pernah lihat celana itu, yang di situ celananya itu celana pensil itu ya, itu sampai nutupin mata kakinya, itu sudah berlebih gitu ya. Itu meskipun nggak ada hadis saya belum membaca hadis terkait dengan celana, tapi itu sudah berlebih seperti itu dari apa yang diwajibkan untuk menutup bagi seorang laki-laki seperti itu ya. Jadi itu untuk bagi batas bawah kain ya.
Nanti sama ya, ibaratnya seperti kain lengan kayak gitu. Ketika lengannya kepanjangan sampai menutupi telapak tangan, itu kan sudah berlebih kayak gitu loh. Udah berlebih-lebih kayak gitu loh. Ya. Jadi itu untuk yang laki-laki kayak gitu. Nah, berikutnya untuk yang perempuan, batas bawahnya gimana? Meskipun nanti kalau perempuan ini tidak berlaku isbal ya. Maksudnya bagi perempuan itu ini teman-teman, saya bacakan batas bawah dari pakaiannya perempuan kayak gitu ya. Saya ambilkan hadisnya juga dari ini Sunan At-Tirmidzi ya kayak gitu. Bentar saya bukakan hadisnya. Ujung bawah pakaian perempuan kayak gitu. Jadi hadis ini dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man jaro saubahu khuyala'a, ya, siapa yang dia itu menjulurkan pakaiannya karena sombong kayak gitu, lam yangdur, ya, tidaklah Allah, lam yangdurullahu, Allah tidak melihat kepadanya kayak gitu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kemudian Ummu Salamah berkata kayak gitu, bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh wanita dengan ujung pakaiannya kayak gitu ya. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah mereka menurunkan pakaian mereka sejengkal dari pertengahan betisnya kayak gitu ya. Jadi ini untuk kemudian menurunkan kain bawahnya itu sampai sejengkal, dihitung dari pertengahan betisnya kayak gitu. Kemudian Ummu Salamah berkata lagi, jika demikian telapak kaki mereka akan terbuka, maksudnya masih terlihat kayak gitu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, hendaklah mereka menurunkannya diro'an, sehasta. Ya, sehasta itu berarti segini ya teman-teman, sehasta, hasta itu. Kalau sejengkal itu kan ininya apa? Ini loh kalau tangan kita begini gimana ya, saya nggak bisa gambarkan gitu ya. Jadi sejengkal ditambah sehasta kayak gitu. Setelah itu Rasulullah mengatakan la yazidna alaihi ya, dan tidak boleh melebihi dari itu kayak gitu. Jadi kalau dulu kan memang zamannya Nabi nggak ada kaos kaki kayak gitu, belum dikenal kaos kaki kayak gitu, maka bagi perempuan boleh memanjangkan bajunya tadi itu hingga kemudian kakinya tertutupi kayak gitu, karena kaki bagian dari aurat kayak gitu. Kalau sekarang kan kita ada kaos kaki kayak gitu ya, sehingga pakaiannya bawah tidak perlu sampai ditambah sejengkal sehasta kayak gitu ya, dan dihitung dari pertengahan betisnya kayak gitu, karena kita bisa tutup dengan kaos kaki kayak gitu ya. Jadi ini kaos kaki ini juga bukan teroris terlalu ekstrim, enggak ekstrim teman-teman ya, memang begini bunyinya hadisnya kayak gitu ya, memang begini kalau saya nggak ada hadisnya, maksudnya itu ya memang begitu, kaki itu bagian dari aurat dan itu memang harus ditutup kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya, terkait dengan batas bawah pakaian kayak gitu. Nah terus kemudian terkait dengan dua sifat yang harus dijauhi dalam berpakaian kayak gitu. Terkait dengan dua sifat yang harus dijauhi dalam berpakaian itu, kita bisa mengambil dua sifat ini dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Teman-teman bisa buka Al-Qur'annya ya. Jadi ini sudah jam 2, tapi nggak apa-apa ya, kita selesaikan kayak gitu sampai selesai poin 47 ini kayak gitu. Jadi di dalam hadis itu, di dalam ayat itu, Al-A'raf ayat 31 ya kayak gitu, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat itu Allah berfirman, wahai anak Adam, khudu zinatakum kayak itu ya, pakailah pakaian yang terbaik kayak itu, yang bagus bagi kalian, inda kulli masjidin ya, setiap kali kalian tuh memasuki masjid kayak gitu, wakulu, dan
makanlah, wasrobu, dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah kalian itu berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan kayak gitu ya. Jadi dari ayat tadi itu ya kita menemukan bahwasanya di situ ada wala tusrifu. Jadi berpakaian wala tusrifu, ya jangan berlebihan. Wakulu, dan makanlah wala tusrifu, dan juga jangan berlebih-lebihan kayak gitu. Kemudian dan minumlah, tapi juga jangan berlebih-lebihan kayak gitu. Nah, maka kemudian dalam berpakaian pun ya, baik itu saat ketika sholat maupun enggak ketika sholat, maupun saat masuk masjid maupun enggak masuk masjid, ya jangan berlebih-lebihan kayak gitu. Dari mana kemudian kita bisa mengambil bahwasanya baik di saat di masjid maupun enggak di masjid itu enggak boleh berlebihan kayak gitu? Maka saya mengambilnya dari tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan dalam Quran Cordoba yang saya miliki kayak gitu ya. Jadi di situ ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ya, berkata, Ibnu Abbas berkata, makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selama engkau menghindari dua sifat, yaitu berlebih-lebihan dan sombong kayak gitu. Maka dari situ ada dua sifat yang harus kita hindari ketika kita itu berpakaian. Apa itu? Pertama, berlebih-lebihan, kemudian yang kedua, sombong kayak gitu. Maka kemudian yang tadi berlebih-lebihan, yang celana tadi itu, yang berlebih-lebihan tadi itu ya, yang sampai menutupi batang kakinya berlebih-lebihan, Allah tidak suka kayak gitu yang demikian. Nah, sesuatu yang Allah tidak suka itu ya harus ditinggalkan kayak gitu ya, Allah benci ya itu ya. Nah, kemudian bencinya itu sampai jatuh hukum makruh atau haram kayak gitu, yaitu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya kayak gitu ya. Kalau setahu saya karena memang nggak ada kata-kata khusus terkait dengan celana yang saya ketahui ya teman-teman ya, maka makruh kayak gitu ya bagi laki-laki untuk kemudian di luar sholat ya, kemudian kalau di dalam sholat kan sudah jelas tidak boleh berlebih-lebihan kayak gitu ya. Artinya ya jangan berlebih dari batasnya kayak gitu. Enggak. Padahal kan yang wajib tadi kan sebenarnya hanya atasnya lutut, bawahnya pusar kayak gitu ya. Kayak gitu. Maka kalau di luar masjid ya sama, itu berlebih-lebihan juga dan itu makruh kayak itu. Apalagi kalau sedangkan sholat ya nggak boleh, berarti bisa jatuhnya haram seperti itu ya. Kalau kemudian terkait dengan sarung sama gamis, kan tadi udah jelas isbal itu pada sarung, gamis kayak gitu. Maka kalau kemudian dilebih-lebihkan dari batas setelah disebutkan oleh Rasulullah, maka itu bisa haram. Itu haram kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu terkait dengan hukum berlebih-lebihan kayak gitu. Jadi kan sebenarnya Allah menghalalkan yang menghalalkan gitu, tapi jangan berlebih-lebihan dengan yang halal itu kayak gitu ya. Tapi kalau Ibnu Abbas kayak Ibnu Jarir kayak gitu ya, dalam tafsir dalam Quran Cordoba itu dijelaskan, menurut Ibnu Jarir maksudnya ialah Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam hal menghalalkan maupun mengharamkan kayak gitu. Itu kalau misalkan celana tadi halal, kemudian kita berlebih-lebihan sampai menyangkan, Allah nggak menyukai yang demikian itu kayak gitu. Kemudian maknanya berikutnya apa? Berlebih-lebihan dalam sesuatu yang dihalalkan maupun diharamkan, yaitu menghalalkan yang haram atau kemudian mengharamkan yang halal kayak gitu. Jadi itu dua makna dari berlebih-lebihan seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua sifat tadi itu apa yang harus dihindari dalam berpakaian? Sombong kayak gitu ya. Jadi sombong dengan sama berlebih-lebihan dua hal yang terpisah ya teman-teman ya. Kalau sombong ini hadisnya ada yang sudah sangat jelas sekali hadisnya kayak gitu ya. Seperti yang di dalam surat itu. Mohon maaf ya teman-teman, ini tuh sampai sekarang tuh saya tuh belum searching terkait dengan memberi harokat dengan keyboard HP itu, sehingga masih nggak ada harokatnya. Jadi gitu ceritanya ya, kenapa kok tidak ada harokatnya itu gitu. Ini hadis saya ambil juga dari Sunan At-Tirmidzi kayak gitu ya.
Jadi di situ Rasulullah SAW bersabda, Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu qala bersabda, la yang durullahu, ya tidaklah yang duru melihat Allah yaumal kiamati pada hari kiamat, ila kepada man orang jaro yang dia itu menjulurkan taubahu pakaiannya huyala'a, sombong kayak gitu. Jadi itu teman-teman, ya sombong. Sudah jelas di situ bahwasanya mereka yang memanjangkan pakaiannya karena sombong itu tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Jadi itu indikasi kalau memang itu jatuhnya pada haram kayak gitu loh. Kalau sombong tadi itu jelas sekali kayak itu. Kalau sombong menjulurkan pakainya tadi itu karena sombong itu jelas haram. Baik itu sarung yang tadi sudah ada hadis khusus terkait dengan batasnya, baik itu gamis ataupun kemudian celana ataupun kemudian nanti wanita yang memanjangkan pakaiannya lebih dari sejengkal, lebih dari sehasta, yang panjang itu baju-baju nikah itu loh, sampai digeret orang berapa itu yang di belakang karena itu sombong. Atau kemudian ya ada hatilah yang tahu kayak gitu perilaku sombong itu kayak itu, maka itu gak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Itu menunjukkan gak bolehnya kayak gitu loh ya, menjulurkan pakaian karena sombong kayak gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa bedakan ya, maksudnya antara berlebih-lebihan dan juga dalam hal sombong tadi itu kayak gitu ya. Terus kemudian bahasan terakhir adalah sombong itu apa kayak gitu ya. Itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya seseorang menyukai bajunya dan sandalnya yang bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari situ ya kita bisa tahu ya, ketika kita pakai pakaian yang bagus ya, gak apa-apa kayak gitu loh. Allah suka dengan yang demikian. Kita menampakkan nikmat yang Allah berikan. Kita pakai pakaian yang bagus-bagus. Jadi ketika kita lagi sholat kayak gitu ya, ataupun di luar itu kayak gitu. Terus kemudian Rasulullah dijelaskan Allah suka pada yang indah itu, maka boleh itu loh kita memakai pakaian yang bagus yang indah itu. Tapi kemudian jangan ada di dalam hatinya itu sombong. Sombong itu apa? Dia menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Artinya dengan pakaian yang bagus yang dia kenakan itu, dia sombong kayak gitu loh, membanggakan dirinya. Atau dengan menjulurkan pakaian tadi itu, dia merasa, wah mungkin kayaknya bagus banget kayak gitu ya. Sampai kemudian dipanjangkan kayak gitu, sampai melebihi dari kaki, sampai kakinya nutup-nutup kayak gitu. Atau kemudian ada gemerlapan apa kayak gitu, sampai kemudian dipanjangkan sambil merendahkan yang lainnya. Kalau nggak punya yang seperti ini atau gimana lah kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman terkait dengan sombong kayak gitu ya. Nah, dalam Quran surah Al-Isra ayat 37 atau kemudian Luqman ayat 18, di situ Allah berfirman, Allah nggak menyukai orang-orang yang sombong kayak gitu ya. Dalam Al-Isra 37 itu sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa menembus bumi dan juga tidak akan bisa setinggi gunung kayak gitu ya. Artinya janganlah kita sombong, karena sombong itu miliknya Allah dan Allah yang berhak untuk itu kayak gitu. Maka haram bagi makhluknya untuk mengambilnya. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong, takabur seperti itu, dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita tawadu dan penuh kesyukuran. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, insya Allah sampai di sini kajian kita hari ini ya. Dan untuk poin berikutnya kita lanjutkan minggu depan insya Allah kayak gitu. Dan mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata,
Dan kalau ada tadi apa yang saya sampaikan ada salah dan kurangnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.